Jadi nggak usah kebaca langsung aja bilang ini bulan pada aplikasinya gitu. Bilang bilang. Oke, jika dia di input tapi dia bukan angka, dia bakal Bukan. invalid. Enggak sebelah kayak gitu. Jadi Boolean pada validasinya. boolean. Tapi kalau ini jika satu data invalid maka kan. Ini nanti contoh inputannya itu sebagai berikut. Ini nggak usah. Coba gitu. Soal yang pertama itu sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu derajat Celcius. Namun apa jadi Indos? Boolean pada Validasi. Soal yang pertama adalah sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu derajat Celcius. Namun banyak kemungkinan data korup. Jadi kita ditugaskan untuk yang pertama membaca tepat 30 data suhu ke dalam array. Setelah itu suhu harus dalam range minus. Enggak, kalau salah ngomong enggak apa-apa loh, lanjut aja. Aku tuh sini apa tadi lupa lagi boolean pada validasinya. Nggak tahu ya boolean pada validasinya kan. Soal yang pertama adalah sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu derajat Celcius. Namun soal yang pertama adalah sebuah sistem monitoring lingkungan mengumpulkan 30 data sensor suhu derajat Celcius. Namun banyak kemungkinan data korup. Jadi kita ditugaskan untuk yang pertama membaca tepat 30 data suhu ke dalam array. Terus suhu harus dalam range minus 50 sampai 150. Nah ini adalah boolean pada validasinya. Yang kita hitung adalah rata-ratanya, nilai maksimum, nilai minimum. Yang keempat, jika salah satu saja data invalid, maka tampilkan pesan error dan hentikan program. Nah, ini contoh inputannya. Nah, untuk contoh programnya itu pertama kita di sini kami di sini mendeklar suhu yang akan diinput, yaitu ada 30 data suhunya, dan juga ini temperatur ini untuk sebagai penampung suhu awal yang akan divalidasi. Lalu ini I sebagai indeks pada loopingan nanti. Lalu bilangan real itu kami itu variabel valid. Ini juga boolean pada program berjalan ini kami buat program berjalan sembilan true untuk pengkondisian pada di sini nanti. Program itu akan berjalan kepada true. Ini juga nanti akan berguna pada program ini. Nah, yang pertama itu nanti dia akan si user akan menginput suhu atau temperatur, lalu temperatur ini akan divalidasi supaya temperatur yang divalidasi tadi akan dikerjakan. Nah, pertama itu kita akan masuk kepada function validasinya. Bilangan yang divalidasi, bilangan yang diinput tadi akan dicek apakah suhunya itu berada di antara minus 50 sampai 150 derajat. Nah, kalau suhunya yang tadi itu memenuhi kondisi ini, maka akan berjalan benar, maka result sama dengan 1. Nah, karena resultnya sama dengan 1, di sini juga akan dicek validasinya. Validasinya itu sama dengan 1. Berarti tadi kan karena suhunya itu berada di antara min 50 dan 150, maka dia akan berjalan resultnya itu 1, sehingga di sini validasinya itu dicek apakah dia 1, maka dia benar. Lalu suhu yang pertama ini akan ditampung pada temperatur. Begitu juga pada penginputan semua inputannya nih. Pada inputan kedua juga kalau si user menginput suhunya tidak memenuhi pada validasi suhunya ini. Misalnya dia dimasukkan itu minus 60, maka si program akan berjalan false dan resultnya sama dengan 0. Lalu di sini akan dicek
karena tadi itu sama dengan validasinya itu kan nol hasilnya, maka kondisi ini otomatis salah, akan berjalan kepada kondisi false, maka akan keluarkan error data sensor tidak valid. Pemrograman jalan sama dengan false. Pemrograman sama dengan false ini akan menghentikan si loopingan ini. Ya, akan enggak, pemrograman sama dengan false, maka akan menghentikan si loopingan ini dan akan langsung lanjut kepada output dari pencarian rata-rata, minimum dan maksimum. Pertama kita akan mencari nilai rata-rata tadi. Nilai rata-rata ini akan dipanggil pada output, pada mainnya. Nah, pada function rata-ratanya itu suhunya kan tadi kan maksimal itu kan ada 30. Nah, jika si user menginput suhunya, maka suhunya itu akan masuk ke dalam sini dan akan ditotalkan, di mana totalnya itu total ditambah suhu. Ini n kurang 1 karena di sini kan di sini kan yang di value yang dikirim ke si nilai rata-rata ini kan ada suhu dan 30 ini nanti sebagai bulannya. Nah, si 30 tadi dia sebagai loopingannya nanti ya. N ini kan tadi kan value-nya kan 30, maka dipakai di sini I 0 hingga 30 dikurang 1 29. Maka di sini akan ditugaskan di mana rata-ratanya itu sama dengan total dari suhunya dibagi n itu tadi ada 30. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada function maksimum ini gunanya buat mencari nilai tertinggi dari kumpulan data suhu yang disimpan di dalam array. Nah, yang pertama kita deklarasikan variabel max dengan tipe data real. Nah, jadi di sini nanti buat nyimpan nilai suhu terbesarnya. Setelah itu kita declare lagi variabel i dengan tipe data integer. Nah, nanti di i ini sebagai penghitung dalam loopnya nanti. Setelah itu kita melakukan penugasan, yaitu max sama dengan suhu pertama. Artinya itu dicek dulu satu-satu. Ini kita bakal anggap ini adalah suhu pertama. Setelah itu kita ke loopingan i sama dengan 1 hingga n kurang 1. Jadi variabel i ini bakal berulang terus dari 1 sampai ke n kurang 1 karena arraynya itu dimulai dari indeks 0 tadi kan. Nah, di sini kita bandingkan, kita melakukan pengecekan apakah suhu pertama itu lebih besar dari max. Kalau dia benar, berarti maksimumnya adalah suhu pertama. Ya, setelah itu kita return. Setelah selesai ngecek semua data, function balikin nilai max sebagai hasilnya. Nah, ini kan setelah dicek apakah suhunya itu lebih besar dari max, maka sama dengan true. Maka suhu yang sudah diinput tadi sebagai suhu maksimum yang pertama. Lalu akan dicek lagi pada suhu berikutnya. Misalnya max-nya tadi kita input 30. Nah, pada suhu berikutnya itu kita masukkan 40. 40 ini akan dicek lagi suhu kedua misalnya kan 40 lebih besar daripada 30, maka benar. Maka maksimumnya itu ganti. Nilai maksimumnya itu adalah suhu yang kita input tadi yang lebih besar daripada nilai maksimum sebelumnya. Nah, pola itu akan berulang sehingga dia sampai dia mendapatkan nilai maksimum yang terbesar dan juga n-nya itu habis. Nah, untuk nilai maksimum minimum akan lanjutkan oleh teman saya. Ini hampir sama function yang sebelumnya, tapi di sini bedanya untuk mencari minimum. Yang pertama itu kita mendeklarasikan variabel min dengan tipe data real sebagai
wadah untuk menyimpan nilai terkecilnya nanti. Setelah itu kita mendeklarasikan lagi variabel i dengan tipe data integer buat penghitung muluknya nanti. Setelah itu kita melakukan penugasan. Min sama dengan suhu pertama. Suhu pertama itu akan dipakai sebagai acuan dalam perbandingan untuk mencari nilai minimumnya tadi. Setelah itu kita melakukan loopingan, yaitu kita cek semua elemennya. I jalan dari indeks 1 sampai n kurang 1. Nah, di sini kita akan membandingkan apakah suhu pertama lebih kecil dari min. Kalau dia benar, maka dia min sama dengan suhu yang tadi. Jadi setiap ada angka yang lebih kecil dari yang sekarang simpan, itu bakal langsung diganti. Untuk contohnya itu akan kita input dari contoh yang ada di soal. Contoh inputannya itu ada 25, 27, 30, 29, 40, 38, 50, 60, 30, 20, 19, 18, 15, 12, 10, 8, 7, 9, 11, 13, 100, 110, 90, 80, 75, 65, 55, 45, 35, 25. Nah, dapat kita lihat di sini nilai rata-ratanya itu 36,33. Nah, tadi ternyata setelah kalian periksa hasilnya ini sudah benar ya teman-teman. Kalau nilai rata-rata dari ini semua itu adalah 38,366. Di sini kami lupa membuat fixednya agar hanya ada 2 angka di belakang koma. Di sini nilai rata-ratanya yang sebenarnya itu adalah 38,36. Nah, di sini itu nilai rata-ratanya itu salah ya teman-teman setelah kami cek. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2, di sini ada soal tentang membooking ruangan lab dengan array dan validasi. Nah, jadi programnya itu menyimpan jadwal 24 jam per hari dengan indeks 0 sampai 23. Nah, tugasnya itu nanti kawan membaca ada jumlah bookingan, berapa jumlah bookingan yang akan diinput, dan juga setiap bookingan itu si user akan masukkan jam yang akan dibooking dan juga nomor pemesannya. Lalu jam itu tadi akan divalidasi dulu apakah dia itu berada di luar range atau ada dia yang duplikat. Kalau sudah ada dia yang misalnya yang sama, itu akan ditolak, dan juga kalau ada pada di luar range itu akan ditolak. Nanti contoh inputannya itu kan kita akan masukkan 3, lalu masukkan jamnya, baru namanya itu. Kita akan lanjut ke contoh programnya. Kalau katakan aku yang ini. Ya. Langsung ya, aja. Oke. Nah, nanti di sini kami kan ada mendeklar yaitu integer jam, ada jumlah jam yang akan diinput. Lalu ini ada nama yang membooking, juga n, integer i, integer jamnya, dan juga ini nanti akan menghitung jumlah count yang sudah divalidasi nanti. String nama sebagai si yang akan membooking, nama yang akan membooking. Kemudian validasi nanti untuk boolean pada program ini, dan juga
untuk boolean ini akan dua pengecekan pada jamnya itu, apakah dia sudah di booking atau belum. Valid count ini juga akan menghitung jumlah jam yang sudah divalidasi. Pertama di sini kita akan menginput. Pertama kita di sini akan menginput jumlah lapangan akan di bookingnya itu. Dan akan yang diinput itu ada 3, ini itu 3. Dan juga di sini kita akan disuruh masukkan jamnya, jam berapa yang akan kita input. Misalnya masukkan itu jam 10. Lalu akan masukkan nama pengguna itu Jose. Nah, di sini bookingannya itu berhasil karena di sini akan dicek. Tapi si jamnya ini dan nama yang kita input ini akan dicek dulu pada validasinya ini. Nah, validasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi yang pertama itu kita deklarasikan variabel status dengan tipe data boolean. Boolean itu kayak apa ya? Kayak saklar lampu, cuman ada 2 keadaan, yaitu true sama false. Nah, yang kedua, di sini adalah step proses pengecekan. Apakah H lebih besar sama dengan 0 dan H lebih kecil sama dengan 23. Nah, kalau dia benar, statusnya itu true. Kalau dia salah, statusnya itu false. Jadi ya, sudah. False. Ini true dan false ini akan digunakan untuk mengarahkan kemana si program itu berjalan. Kalau kondisinya true, maka akan di sini hasil dapatnya tadi apa? True, maka akan lanjut ke ini Booking gagal karena jamnya itu sudah terisi. Kalau dia true, ini akan akan divalidasi jamnya dan juga namanya, dan juga valid count ini, countnya itu tadi kan ada 0, akan dijumlahkan tambah 1. Setiap jam dan nama yang divalidasi akan dijumlahkan pada count ini, jumlah yang sudah divalidasi tersebut. Nah, dan juga di sini tadi pada duplicate ini akan memeriksa apakah jam yang kita input itu sudah di booking atau belum. Bagian ini akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama kita deklarasikan variabel status dengan tipe data boolean. Nah, ini untuk menandakan ada duplikat atau tidak. Nah, setelah itu kita deklarasikan variabel i dengan tipe data integer. Ini tuh nanti akan menjadi penghitung dalam loop. Nah, lalu kita melakukan penugasan yaitu status sama dengan false. Jadi ini nanti kita awalnya kita anggap tidak ada duplikat. Nah, step kedua itu adalah kita lakukan perulangan dari 0 hingga ke n kurang 1. Nah, di sini kita akan lanjut untuk mengecek apakah jam pertama sama dengan jam yang diminta. Kalau misalnya dia benar, kita set statusnya itu true, artinya ada duplikat. Tapi kalau dia salah, lanjut ke cek jam berikutnya. Di sini pertama itu akan dicek apakah jamnya itu sudah di booking atau belum. Itulah contoh sederhana dari branching yang di sini. Jadi duplikat ini bertugas untuk mengubah status pada programnya itu berjalan true atau false. Nah, untuk contohnya selanjutnya, misalnya kan kita buat di sini booking selanjutnya itu kita buat jam 10 itu di nama yang booking adalah Sapna. Nah, di sini bookingan gagal karena jamnya itu sudah terisi, berada pada duplikat tadi. Dicek apakah jamnya kita masukkan tadi itu sama dengan jam yang sebelumnya, maka kondisi itu adalah true, di mana pada program main true itu adalah bookingan gagal dan jamnya sudah selesai. Dan selanjutnya kalau kita masukkan jamnya itu ada di luar pada range-nya itu kan dari jam 0 hingga 23.
Lalu kita masukkan jam 24 dan juga kita masukkan nama yang membooking itu ada Dewi. Nah, di sini bookingan gagal karena jam yang dimasukkan tadi itu tidak valid. Ya, itulah berada pada validasi ini. Di sini kan dicek apakah range jamnya itu berada pada 0 hingga 23. Karena ini tidak memenuhi sehingga kondisinya statusnya itu false, di mana pada validasi ini akan berjalan false ke kiri, di mana akan menghasilkan output keluaran itu booking gagal dan jam tidak valid. Sekian penjelasan dari ke-9. Terima kasih. Ya, yuk kita belajar matematika.